Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangil adalah langganan banjir. Benarkah itu? Menurut Pemkab Pasuruan, dari 11 wilayah Pasuruan, Bangil adalah salah satu atau kawasan wilayah yang menjadi langganan banjir. Hal itu dilihat dari beberapa channel YouTube yang sebulan yang lalu, yaitu di daerah Sungai Kedung Larangan yang airnya meluap mengakibatkan rumah-rumah di sekitar daerah tersebut menjadi banjir setinggi lutut, dan juga dari daerah pasar akibat peninggian jalanan di depan pasar mengakibatkan pasar itu sendiri menjadi banjir, dan banyak para pedagang yang tidak bisa menggelar dagangannya. Bencana banjir di wilayah Pasuruan itu sendiri bukanlah hal yang baru, karena hal itu sudah menjadi langganan, yang dimana hal itu mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat yang terdampak banjir. Banjir di Bangil sendiri bukanlah hal yang baru, karena apa? Banyaknya kebiasaan masyarakat juga yang menjadi kendala di dalam penyebab banjir adalah membuang sampah di sungai. Selain itu juga akibat dari pembangunan dari wilayah-wilayah yang menjadi perumahan yang biasanya sangat minim memperhatikan terhadap pembuangan air, serta adanya resapan air yang sekarang berubah menjadi alih fungsi menjadi perumahan-perumahan yang mengakibatkan resapan air itu menjadi sangat kurang di wilayah Bangil ini sendiri. Penyebab banjir di Pasuruan sangatlah hal ini dikarenakan penyempitan dan pendangkalan sungai, kemudian berkurangnya hutan di hulu sehingga air menjadi langsung turun saat hujan lebat, dan kondisi pasang surut air laut, belum termasuk buruknya drainase di sejumlah lokasi di wilayah Bangil ini sendiri. Bisa kita lihat bahwa banjir ini adalah penyebabnya adalah alih fungsi lahan, di mana resapan air tidak memadai. Di sisi lain, para penguasa sejauh ini malah sibuk berpolemik bahwa penyebab banjir sendiri adalah masyarakatnya sendiri. Alih-alih mereka mencarikan solusi, tetapi mereka malah mencari kambing hitam. Wajar jika PR banjir di wilayah Bangil ini sangat sulit teratasi. Meluasnya bencana banjir justru menunjukkan gurita kapitalisme makin mencengkram. Eksploitasi lahan tambang dan alih fungsi lahan dan deforestasi faktanya memang kian tidak terkendali. Hal ini jelas berbeda dalam sistem Islam, di mana Islam menetapkan sumber daya alam, baik itu hutan, tambang, serta kekayaan alam menjadi milik rakyat. Islam mengatur soal penggunaan tanah dan pentingnya memperhatikan tata ruang, lalu memberikan kewenangan pengelolaan kepada negara sebagai pemelihara urusan rakyat, seraya dengan tegas melarang eksplorasi dan eksploitasi secara serampangan sebagaimana biasa dilakukan dalam sistem kapitalis sekarang ini. Itulah kenapa sistem Islam ditegakkan. Tidak pernah bencana banjir yang menyebabkan di luar faktor alam. Oleh karena itu, seluruh bencana yang terjadi pada sistem pemerintahan Islam pada masa itu statusnya benar-benar sebagai musibah dan ujian. Gambaran nyatanya bisa kita lihat dalam undang-undang dan kebijakan. Khilafah akan menggariskan beberapa hal penting. Salah satunya adalah membuat kebijakan tentang master plan, yang di dalamnya ditetapkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pembukaan pemukiman atau kawasan baru harus menyertakan variabel-variabel drainase. Kedua, penyediaan daerah serapan air. Ketiga, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Dengan kebijakan ini, khilafah mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir. Serta hal itu dapat dilihat dari pembangunan bendungan di wilayah Kota Madinah Munawwarah. Terdapat bendungan Husaibah yang memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter yang dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah. Makanya di dalam wilayah sistem Islam, banjir itu sangat minim terjadi karena pemerintah benar-benar turun tangan untuk mengatasi banjir itu secara optimal. Beda dibandingkan dengan sistem sekarang yang seakan-akan pemerintah itu abai terhadap banjir itu sendiri dan menginginkan apa? Masyarakat itu sendiri mengatasi banjir atau masalah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.